Salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Jumpa kembali dengan saya, saudara, di Gereja Kristen Protestan Injil di Indonesia, Dede Kolot. Hari ini adalah minggu ketiga, tanggal 15 November tahun 2020. Apa kabar, saudara? Saya berdoa buat setiap saudara jemaat yang terkasih agar diberikan kesehatan, kekuatan, semangat daripada Tuhan. Bahkan setiap yang menyaksikan, saya mengucapkan banyak terima kasih karena inilah berkat Tuhan yang kau terima dengan iman. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah. Bapa, kami berdoa Tuhan buat setiap kami yang hadir, yang menyaksikan Tuhan ibadah ini. Berdoa dalam nama Yesus, biar kasih karunia Tuhan mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu
menyaksikan Tuhan, agar kuasa Tuhan, kemuliaan daripada-Mu Tuhan mengalir dalam setiap ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu agar bisa sampaikan kebenaran firman Allah, sehingga setiap jemaat Tuhan bisa mempraktekkan firman Allah dan memuliakan nama Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi saudara, jumpa kembali dengan saya. Kalau minggu yang lalu kita udah belajar jangan kita mementingkan diri kita sendiri, ya, karena kalau kita mementingkan diri sendiri maka kerajaan Allah tidak ada dalam kehidupan kita. Kapan Pak kita mementingkan diri sendiri? Contoh tentang talenta saudara, Alkitab mencatat ada 5, ada 3, dan ada 1. Nah yang 1 talenta itu saudara, dia sembunyikan. Bicara tentang 1 talenta, bicara tentang gini: ketika engkau dengar firman Tuhan terus engkau diberkati dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Tuhan mau agar saudara dan saya memberitakan, menyaksikan kasih karena Tuhan Yesus buat setiap orang yang belum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah ini saudara, pagi hari ini saya undang saudara agar kita tidak mementingkan diri sendiri. Kita tidak bangun kerajaan kita, tapi kita bangun kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Melalui apa? Melalui kehidupan kita, agar dilihat oleh orang. Nah hari ini saudara, saya sudah siapkan catatan. Ya, kita beri judul tentang kuasa kesaksian, ya. Kenapa kita harus bersaksi? Kenapa kita harus menyaksikan? Karena saudara, tanpa kita menyaksikan kasih Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, maka kehidupan kita belum melakukan firman Tuhan. Kalau kita di gereja diajar hanya dengan teman-teman, saudara, ketemu di ruangan, di gedung gitu. Maaf kata, saya kasih tahu. Saya kalau boleh pinjam kata-kata seorang hamba Tuhan, Bapak Edi Leo berkata begini, "Shiloh man." Kalau kita lilin kecil, umpama kita adalah terang, lilin kecil. Lilin kecil itu bisa berguna ketika kita bawa lilin itu ke tempat, ke ruangan yang gelap. Itu bisa ada gunanya menerangi yang gelap itu. Tetapi kalau kita lilin kecil pribadi kita bawa ke gedung, ya sudah, yang terang benderang, sudah, lilin itu tidak ada gunanya sebenarnya selain menambah silau saja di ruangan itu. Amin. Nah ini sekedar ilustrasi menggambarkan betapa pentingnya kita mengerti hidup ini untuk menyaksikan kasih karunia Kristus. Amin. Nah yang pertama adalah saudara, mengapa kita bersaksi? Hal yang pertama, ya, kita buka Matius 11 ayat 19, saudara. Matius 11 ayat 19, saudara di rumah bisa buka bersama-sama. Dikatakan begini, ayat 19, "Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Nah saudara, Yesus itu datang bukan untuk orang benar. Yesus datang bukan untuk orang yang sudah beres, sudah suci. Tetapi Yesus datang untuk orang berdosa, ya. Jadi Yesus mengasihi orang berdosa, tetapi dia membenci dosanya. Nah kenapa Yesus bergaul dengan pemungut cukai, bergaul dengan orang berdosa? Karena Yesus mau menceritakan kasih karunia Tuhan kepada mereka, sehingga mereka mengalami pertolongan Tuhan dan dibenarkan oleh darah Yesus, ya. Jadi yang pertama sudah, ya. Jadi Yesus mengasihi orang berdosa. Nah, lihat Lukas 5 ayat 32. Lukas 5 ayat 32. Kenapa Yesus mengasihi? Dikatakan begini. Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Saudara. Nah, seringkali kita salah, seringkali kita eksklusif, saudara. Kalau kita sudah terima Yesus, kita gaul dengan orang benar semua, terus sudah begitu, kitanya merasa sudah cukup. Yang penting saya selamat, orang lain tidak usah. Nah ini saudara, pribadi yang salah. Saudara diajarkan di gereja, diajarkan diperlengkapi. Ada guru, ada gembala, ada rasul, ada nabi. Diperlengkapi saudara, untuk saudara memberitakan kerajaan Allah. Ya, jadi yang pertama, Yesus mengasihi orang berdosa, tetapi dia membenci dosanya. Bahkan Yesus katakan, "Aku datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa." Lihat lagi Markus 2 ayat 17. Sudah buka firman Tuhan. Markus 2 ayat 17 berkata begini. Yesus
mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, kembali sudah diingatkan oleh Tuhan, ya. Jadi dia datang untuk memanggil orang berdosa. Supaya apa? Supaya mengalami dan dibenarkan. Bahkan Yesus pernah kasih saudara ilustrasi, dia meninggalkan 99 domba. Ya, 99 orang benar hanya untuk dia mencari orang yang hilang, yang satu, yang butuh pertobatan. Kenapa? Karena orang benar sudah tidak perlu lagi pertobatan. Demikian firman Tuhan, saudara. Jadi minggu kemarin adalah kita belajar jangan mementingkan diri kita sendiri. Nah, prakteknya adalah mulailah kita bersaksi, ya, bersaksi di dalam kehidupan kita. Seperti Yesus katakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat dan masuk dalam kerajaan Allah, saudara. Ya, ini hal yang pertama. Mengapa kita harus bersaksi? Karena Yesus datang bukan untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Ini Yesus datang. Ya. Yang kedua adalah, saudara, sederhana, memuliakan Allah dengan menceritakan pengalaman bersama dengan Kristus. Jadi, saudara, kita harus mulai belajar begini. Sebelum kita berjumpa dengan Yesus, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah peristiwa saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Hal yang ketiga adalah perubahan setelah menerima Kristus. Ya, kalau saudara baca Kisah Rasul awal, ketika mereka dengar firman Tuhan, mereka bertanya begini kepada Tuhan, pada rasul-rasul, murid-muridnya, apa yang harus kami perbuat? Berilah dirimu untuk dibaptis. Baptis artinya lambang pertobatan. Baptis artinya engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Engkau ikut mati bersama-sama dengan Kristus. Dan engkau dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah tiba. Ya, Yohanes 4 ayat 39 berkata begini, dan banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu dan yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Jadi perempuan Samaria itu, saudara, ketika Yesus capek letih berjalan, dia ketemu, saudara, dengan perempuan Samaria di sumur itu, dan Yesus bilang, aku adalah air hidup. Jika engkau minum air hidup itu, engkau tidak butuh air lagi. Perempuan Samaria itu percaya, dan perempuan Samaria itu sederhana, saudara, menceritakan kepada warga yang di Samaria ini, sehingga mereka datang semua. Bahkan Yesus tinggal 2 hari di tempat itu, sehingga banyak orang diselamatkan di tempat itu. Karena apa? Karena perempuan Samaria ini menceritakan apa adanya. Dan lihat, saudara, perempuan Samaria ini, saudara, dia jujur. Karena dia memiliki 5 laki-laki, dan 5-5-nya bukan suaminya. Dia jujur. Yesus berkata begini, bawalah suamimu ke sini. Tuhan, aku tidak punya suami. Tuhan Yesus bilang, benar katamu, karena yang kelima yang bersama-sama dengan kau saat ini adalah bukan suamimu. Saudara, sebagai anak Tuhan, kita harus terbuka, harus jujur. Kalau salah, katakan salah. Kalau benar, katakan benar. Maka Tuhan akan menolong saudara dan memulihkan kehidupan saudara. Ya. Jadi yang kedua adalah, saudara, bagaimana perempuan Samaria itu sederhana sekali menceritakan. Makanya jemaat yang terkasih, ya, saya himbau Anda, apalagi yang di Dekol ini, saudara, mari, sudah berapa tahun engkau percaya Tuhan, mungkin dari lahir engkau Kristen, tapi engkau tidak pernah bawa jiwa, engkau tidak pernah mengundang orang, engkau tidak pernah bersaksi. Hal itu, saudara, adalah dosa dalam kehidupan orang percaya. Karena orang percaya senantiasa, saudara, mengundang orang lain, menyaksikan, menceritakan pengalaman yang dialami, saudara, bersama dengan Tuhan tentunya. Jadi yang pertama tadi, kenapa kita harus bersaksi, Pak Pendeta, kenapa saya bersaksi? Yesus bilang, karena aku datang bukan untuk orang benar, aku datang untuk orang berdosa. Makanya akan salah sekali kalau kita hanya tekun beribadah, rajin berdoa,
tanpa kita mau bersaksi kepada orang yang belum kenal Tuhan. Kan salah sekali, saudara. Ya. Kita eksklusif, ya. Kita kumpul-kumpul eksklusif aja, saudara. Tanpa kita pernah membagi-bagi keselamatan kepada orang. Sungguh sangat berdosa sekali. Ini minggu ini makanya jangan mementingkan diri kita sendiri lagi. Ini hal yang kedua adalah memuliakan Allah dengan menceritakan pengalaman bersama dengan Kristus. Ya. Mari kita lanjutkan. Yang ketiga, kalau sudah buka Roma 1 ayat 16-17, Injil adalah kuasa yang menyelamatkan. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh, ya ayat 16, dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Iman itu dasar, ya. Dasar itu mahal. Kalau saya pinjam kata-kata teman saya, dasar itu mahal. Kalau sudah pernah lihat gedung-gedung tinggi, kalau ke Jakarta, tingginya gedung itu, saudara, ya. Kalau sudah lihat dasarnya, itu dalam sekali, ya. Dasar itu bicara tentang Kristus. Kalau saudara tidak meletakkan dasar hidup saudara di dalam Kristus, maka ketika ada banjir, ada badai, ada topan, maka kehidupan rohani saudara akan rontok, saudara. Makanya ada banyak kehidupan rumah tangga suami istri akan rontok, terganggu, ya. Ada yang belum beres sehingga selalu aja ada masalah, selalu aja konseling lagi, balik lagi konseling lagi. Karena apa? Karena dia sebetulnya tidak punya dasar yang kuat. Dia bangun di atas kekuatannya sendiri. Dia bangun di atas keinginan sendiri. Dia membanggakan keinginan, kemauan. Sehingga apa yang terjadi ketika istri mengecewakan, dia akan terpuruk lagi. Tetapi kalau kita bangun kasih Kristus di dalam rumah tangga kita, apapun yang terjadi, dia tetap mengasihi Tuhan. Ya, karena apa? Kasih Kristus dalam hidupnya. Dia tetap mengasihi pasangannya. Bukan karena pasangannya baik sama dia, tidak. Kita mengasihi pasangan kita karena Kristus telah mengasihi saudara dan saya. Kita mengasihi anak kita bukan karena dia anak kita, tetapi sebetulnya karena kasih Kristus itulah yang menjadi dasar kehidupan kita, sehingga kita adalah mengasihi anak kita. Kasih itu saudara diperintahkan, bukan diundang. Jadi kalau kita tidak melakukan, ini berdosa besar. Ya. Jadi yang ketiga adalah Injil adalah kuasa yang menyelamatkan. Nah, saya ingin kasih tahu saudara yang selanjutnya ini gini. Dikatakan saudara ada 3 butir intisari Injil yang dulu saya seringkali bagikan buat orang-orang yang belum kenal Tuhan. Yang pertama begini, saudara. Pertama kali saya hidup saya dilahirkan di keluarga seorang hamba Tuhan, pendeta, saudara. Tetapi saya lahir baru, sudah umur sudah menikah, baru saya tahu tentang Tuhan. Sebelumnya saya tidak mengerti, ya. Ketika diajarin, yang pertama adalah semua manusia telah berdosa. Saya berpikir dulu ketika bapak saya pendeta, ibu saya aktif di gereja, saya pikir saya sudah diselamatkan. Ternyata belum, saudara. Kekristenan tidak dibonceng, saudara. Kekristenan adalah pilihan masing-masing kita pribadi, ya. Jadi yang pertama dikatakan bahwa semua manusia telah berdosa. Hal yang kedua adalah usaha manusia sia-sia. Kebaikan, saudara, agama, saudara, apalagi usaha saudara untuk berbuat benar, buat baik, itu saudara sia-sia semua usaha manusia. Yang ketiga adalah hanya dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dapat diselamatkan. Lihat Yohanes 15, saudara. Mari buka Yohanes 15. Ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Ya, firman Tuhan berkata begini, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah ia akan dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman Tuhan yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku
dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Jadi ranting itu saudara tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ya. Jadi Yesus bilang, akulah pokok anggur yang benar. Kalau saudara tidak tinggal di dalam pohon itu, saudara ranting, kita nih ibarat ranting. Kalau tidak tertancap tinggal menyatu dalam pohon itu, maka kita tidak akan pernah berbuah. Ya. Dikatakan ayat yang keempat berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau sudah perhatiin pohon, semua pohon durian, pohon apapun, kalau dia tidak nempel, ranting itu tidak nempel ke dalam pohonnya, maka ranting itu akan mati, saudara. Dan dia tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Itu makanya saudara, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara mungkin sudah beragama dari kecil Kristen. Sama seperti saya sadar ketika telah menikah, telah punya anak satu, baru saya mengerti. Ternyata, saudara, kekristenan atau keselamatan itu tidak dapat dibonceng oleh orang tua kita. Yang walaupun orang tua kita hamba Tuhan. Ternyata pilihan kita masing-masing. Jadi, terus kita berusaha berbuat baik, menolong orang. Ternyata itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah ketika kita undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup kita. Ya, itulah Tuhan bilang, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu makanya kita perlu, saudara, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, ini saksikan, saudara. Ya, bahwa yang kedua, usaha manusia sia-sia. Kita berusaha berbuat baik apa tidak bisa kalau kita tidak tinggal di dalam pohonnya itu, saudara. Jadi ada 3 butir intisari Injil. Yang pertama, semua manusia telah berdosa. Ketika Adam jatuh dalam dosa, semua kita keturunannya telah berdosa. Kita adalah pabriknya dosa, saudara. Yang kedua, semua usaha manusia sia-sia. Kita berusaha berbuat baik, kita berdoa, mungkin kita baca firman Tuhan. Tapi ingat, ketika engkau tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, engkau tidak akan pernah berbuah. Pak, saya sudah terima Yesus. Teman saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan. Tapi dia kok hidupnya berdosa terus. Itu berarti, saudara, kelahiran barunya atau dia mengundang Yesus bukan sebagai Tuhan, hanya sebagai resepsionis mungkin, sebagai ATM, sebagai satpam mungkin, untuk menjaga dia dimanapun juga, jaga istri dan anak. Tapi sungguh kalau yang benar-benar terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saudara bisa lihat di dalam Kisah Rasul. Ketika Roh Tuhan masuk dalam kehidupan orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dia akan semangat, dia akan intim dengan Tuhan, dia selalu ingin bersekutu dengan teman-teman saudara seimannya, dia selalu akan memberitakan hal-hal yang baik tentang Tuhan, dia senantiasa akan semangat, ya, menolong orang, membantu orang, bukan karena dianya baik, tidak, tetapi ketika orang itu tinggal di dalam Tuhan, Tuhannya di dalam dirinya, Tuhan Yesus yang memerintah dalam hidupnya, makanya dia akan tekun berdoa, baca firman Tuhan, dia bantu, dukung pelayanan gereja, ya. Banyak anak Tuhan seperti itu, santai saja, pendeta udah setengah mati juga, santai saja, tidak pernah mau ngajak orang. Padahal Tuhan bilang, kalau engkau tahu berbuat benar, berbuat baik, tapi engkau tidak melakukannya, engkau sudah berdosa di hadapan Tuhan. Jadi, saudara, mari tinggal di dalam Tuhan. Hanya dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan artinya yang memerintah dalam kehidupan saudara. Makanya ketika di dalam Kisah Rasul, jiwa bertambah-tambah terus, ditambahkan Tuhan. Kenapa? Karena orang yang di dalam Tuhan selalu, saudara, mau mengundang orang lain untuk diselamatkan. Karena orang yang di dalam Tuhan selalu ingin memuliakan nama Tuhan Yesus. Dia tidak perlu mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri. Ya, dia kalau berbuat baik, dia tidak mau cerita sama orang lain. Ya, dia kalau nolong orang, dia pun tidak usah disebut-sebut namanya.
Karena apa? Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya milik Tuhan, saudara. Ya. Jadi yang pertama, saudara, intisari Injil adalah semua manusia telah berdosa. Yang kedua, usaha manusia sia-sia. Yang ketiga, hanya dengan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka engkau akan diselamatkan. Coba cek, saudara, kehidupan saudara saat ini. Ketika engkau telah terima Yesus sebagai Tuhan, ya, sebelum dan sesudah, ada bedanya nggak kehidupan saudara? Kalau saudara sama-sama saja, berarti saudara sebetulnya belum menerima Yesus. Atau saudara begini, saudara terima Yesus hanya di mulut saja, hatinya tidak terima. Karena orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kehidupannya akan berubah. Karena apa? Karena pikiran Yesus yang ada di dalam hidupnya. Sehingga dalam mengasihi istri pun dia berubah. Dalam mendidik anak pun berubah. Dalam berusaha pun dia akan berubah. Dia akan tidak tipu-tipu lagi. Dia tidak akan bohong-bohong lagi. Karena Tuhan yang memerintah dalam kehidupan. Maka Yesus bilang, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya di dalam dialah kamu bisa menghasilkan buah-buah yang benar. Hari ini saudaraku, di tempat ini, pagi, Hidayah College saya mengundang setiap saudara. Yang hari ini mungkin buang-buang waktu saja. Saudara mungkin tekun beribadah. Jangan senang dulu, tekun berdoa, jangan senang dulu. Tapi ingat, lihat, ada buahnya nggak dalam kehidupan kita? Buahnya itu berbentuk apa? Mencerminkan Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara. Selalu menceritakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengorbankan anak yang tunggal untuk menebus dosa saudara dan saya. Ya. Ini firman Tuhan yang saya bagikan, saya tidak berpanjang, saudara, tapi mulailah saudara mengalami perubahan dalam kehidupan saudara. Buat semua saudara yang menyaksikan acara ini, saya sangat bersyukur. Terima kasih kalau sudah selalu mendengarkan. Mari undang rekan-rekanmu, undang keluargamu yang belum kenal Tuhan. Mari ajak mereka untuk mereka menyaksikan kasih karunia Tuhan. Kemarin yang minggu saya nyanyi dalam versi bahasa Inggris, terima kasih Tuhan. Ini sekarang versi bahasa Indonesianya, saudara. Terima kasih pada Tuhan, jiwa buat setiap saudara yang menyaksikan acara ini, ibadah ini. Kalau saudara tergerak hati untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kalau hari ini saudara, hari-hari mungkin saudara terus rajin tekun ibadah, tapi saudara tidak pernah mengalami perubahan. Saatnya saudara undang dia, undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup. Kalau saudara mau didoakan, saya akan undang. Saudara cukup ikutin kata-kata saya. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, ikuti kata-kata saya. Saya mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ampuni Tuhan, jika selama ini
kami hanya mengikuti keinginan diri kami sendiri. Mulai hari ini, aku akan dengarkan setiap perintah-Mu melalui firman Tuhan, melalui persekutuan dalam Tuhan. Terima kasih. Lawan Tuhan setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan acara ini Tuhan. Siapapun yang Engkau berdoa dalam nama Yesus, kalau Engkau sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, lihatlah, Engkau akan menghasilkan buah-buah, bahkan berlimpah buah. Ada yang 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Karena di dalam Tuhan pasti menghasilkan buah. Karena di dalam Tuhan pasti mengalami sukacita, pasti mengalami terobosan. Karena Tuhan yang menjamin, Tuhan yang mengatakan, bahkan Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil buatku. Karena Allah yang kita kenal adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Berdoa buat keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Berdoa buat keluarga Pak Simon Tuhan. Mari Kau lawan Tuhan. Karena Kamu melihat Tuhan, agar ada mengalami perubahan. Tidak begitu-begitu saja tiap tahun. Juga keluarga Johan, Kau lawat dalam nama Yesus, agar dia dan anak-anak itu mengalami perubahan. Karena Tuhan Yesus mengasihi engkau berserta keluarga. Keluarga Excel, Bapak Okto Karmoya, kami juga berdoa dalam nama Yesus. Mari lawan, sehingga kau mengalami terobosan perubahan dalam kehidupan berjemaah. Berdoa juga buat keluarga Tumpal Sinaga, berkati dalam nama Yesus Tuhan. Begitu juga keluarga Joko Biar, kau lawan, berkati dia Tuhan. Jalan pekerjaan buat dia. Berdoa juga Tuhan buat keluarga Kiki, mari berkati Tuhan dimanapun dia bekerja Tuhan. Lawat dia Tuhan, karena agar dia tahu di dalam Tuhan ada pemulihan, ada kuasa, ada kasih, sehingga tidak usah khawatir lagi. Dan aku berdoa buat semua yang menyaksikan acara ini, berdoa dalam nama Yesus, mulai hari ini biarlah engkau ketika engkau tinggal di dalam Kristus, izinkan Yesus memerintah dalam hidupmu, maka yang terjadi adalah damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus akan mengalir dalam hidupmu, dan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya milik Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam dan demi nama Yesus, saya berdoa juga buat semua bangsa kami Indonesia Tuhan. Mari pulihkan ya Bapak, lawat pemimpin kami, berkati Tuhan, agar setiap keputusan mereka ambil menjadi berkat buat rakyat Indonesia. Dan akhirnya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya milik-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih buat minggu ini Tuhan, karena Engkau memberikan kami kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bentar lagi acara Natal, berkati kami semua Tuhan, agar kami mengalami joy to the world, sukacita dari Tuhan turun atas dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, pada semua jemaat yang percaya dan menerima kasih karunia Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.